warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rahmati Amin, NPM 020320110005. Saya merupakan mahasiswa semester 6 di program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hairun Ternate. Baik teman-teman, tujuan saya membuat video ini yaitu sebagai nilai UAS mata kuliah metode penelitian. Dan judul yang saya angkat ini juga saya angkat pada penelitian proposal saya. Judul penelitian saya itu peran UMKM dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Ternate. Langsung saja bab 2 kajian pustaka. Landasan teori usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Yang saya bahas pertama kali yaitu UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang sering disingkat UMKM ialah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah. Begitu juga dengan negara Indonesia. Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan menengah serta perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Menurut Tambunan 2013, UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. UMKM terhadap pembangunan. Peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan menurut tesis Flexible Specialization yang mulai berkembang pada dekade 1980-an, dinyatakan bahwa seiring dengan berkembangnya perekonomian nasional atau daerah, maka peran atau keterlibatan UMKM dalam pembangunan daerah tersebut akan semakin tinggi. Argumen utama tesis Flexible Specialization ini adalah UMKM akan berkembang cepat, bahkan lebih cepat atau lebih cepat dari usaha besar dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung. Yang ketiga yang saya bahas yaitu UMKM terhadap kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan adalah kondisi di mana masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok baik makanan, tempat tinggal, pakaian, air minum yang bersih, pendidikan, dan pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya, sehingga terbebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya akan aman, tentram, baik lahir maupun batin. UMKM dapat menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan, dan pembangunan ekonomi. Upaya untuk memajukan UMKM serta mengembangkannya akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak. Kebutuhan UMKM terhadap banyak tenaga kerja dapat membantu banyak kalangan masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan atau kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang diakibatkan oleh sempitnya lowongan pekerjaan. Hadirnya UMKM dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat membantu ekonomi masyarakat dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Baik, yang kedua yang saya bahas yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang saya angkat atau menjadi patokan saya yaitu dengan judul penelitian yaitu peran usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dan pembangunan kesejahteraan masyarakat di pemerintah Blora. Baik, penulisnya itu Putra Husada Adnan. Terbitnya itu tahun 2016, terbit pada jurnal analisis sosiologi. Judulnya tadi yang sudah saya sebutkan, metode yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitiannya yaitu pemerintah Blora menyelenggarakan program pelatihan pelaku UMKM yang memberikan pelatihan desain, pemasaran, pameran diharapkan dapat memberikan keterampilan dan meningkatkan daya saing produk lokal UMKM Blora. Ini merupakan salah satu contoh peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan, sehingga agar terwujudnya sebuah pembangunan berdasarkan kepada kebutuhan masyarakat seharusnya dan perlu adanya partisipasi dari masyarakat serta peran pemerintah sebagai pemicu dan fasilitator dalam mewujudkan pembangunan. Baik, terima kasih. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada tinjauan pustaka saya. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.